Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya Mbak K sudah masuk room BK-nya Bu Arum. Gimana kabarnya hari ini? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Hari ini kegiatannya apa di rumah Mbak K? Bersih-bersih rumah saja, Bu. Wah, rajin sekali Mbak K. Oke, hari ini kita akan melaksanakan konseling individual secara daring melalui Google Meet ini ya. Sebelum memulai kegiatan pada pagi hari ini, mari kita awali dengan berdoa dengan cara menundukkan kepala. Bisa? Oke, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, Mbak K, Bu Arum mau nanya. Sebelumnya Mbak K sudah pernah melaksanakan konseling individual apa belum? Belum. Oh belum, iya. Karena belum, Ibu akan menjelaskan dulu ya apa itu konseling individual. Kemudian apa sih tujuan konseling individual itu? Jadi Mbak K, konseling individual adalah layanan konseling, layanan BK yang diselenggarakan oleh seorang konselor, yaitu Ibu ya. Ibu ini adalah seorang konselor atau guru BK terhadap seorang klien, ya kliennya itu kamu, anak didik atau siswa dalam rangka mengentaskan masalah pribadi dari klien tersebut. Nah, apa sih tujuan dari konseling individual itu? Tujuan dari konseling individual ini yaitu membantu klien atau membantu konseli dalam mengentaskan masalah pribadi konseli ya. Jadi di sini guru BK akan membantu Mbak K dalam mengentaskan masalah dari yang dialami oleh Mbak K. Bisa dimengerti Mbak K? Bisa? Oke, kemudian perlu Mbak K ketahui kalau di dalam konseling individual ini ada asas-asas. Salah satunya yaitu asas kerahasiaan. Ya, Mbak K ya. Asas kerahasiaan di sini adalah masalah yang diungkapkan oleh Mbak K ini nantinya akan terjaga kerahasiaannya. Tidak akan tersebar luaskan kemana-mana, tidak akan bocor kemana-mana. Jadi Mbak K tidak usah khawatir kalau masalahnya itu tersebar luaskan ke semua orang ataupun ke siapapun selain guru BK dan Mbak K sendiri. Jadi Mbak K tidak usah khawatir ya. Mbak K bisa menceritakan semua masalah Mbak K, semua yang dialami oleh Mbak K di room ini dengan tujuan nanti akan kita selesaikan bersama-sama masalah dari Mbak K. Bisa dimengerti Mbak K? Bisa. Selanjutnya Mbak K, di dalam konseling individual ini kita dibatasi oleh waktu ya. Jadi waktu konseling individual yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini yaitu selama 1 jam pelajaran atau 35 menit ya. Kemudian Bu Guru minta selama proses konseling ini berlangsung, Mbak K tetap on kamera ya. Bisa ya Mbak K ya? Bisa. Kemudian kalau misalkan Mbak K mau izin ke toilet, tidak apa-apa, bisa izin dengan Bu Arum. Nanti Bu Arum bisa menunggu ya. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke tahap berikutnya,
Ada yang ingin Mbak K tanyakan atau tidak? Tidak. Tidak. Berarti Mbak K sudah siap melanjutkan ke tahap berikutnya? Ya. Oke, sekarang apakah Mbak K sudah siap menceritakan atau mengungkapkan keresahan yang dialami oleh Mbak K sekarang? Udah. Oke, silakan Mbak K ungkapkan keresahannya. Gimana? Gini Bu, itu merasa sulit mengikuti pelajaran di kelas karena malas saja Bu, apalagi pelajaran matematika. Terus saya juga sering tidak mengerjakan PR karena di rumah tidak ada yang mengajari saya mengerjakan PR. Bapak ibu saya kerja semua, saya dititipkan di rumah nenek. Terus saya sering mendapatkan nilai di bawah KKN Bu, saya juga bingung. Saya belum punya cita-cita. Oh gitu. Oke, sebelumnya Bu Guru ulangi lagi. Jadi Mbak K ini motivasi belajarnya akhir-akhir ini menurun gitu ya? Ya. Tadi karena salah satu alasannya belum punya cita-cita juga, ya? Kemudian di rumah tidak ada yang mengajari, ya? Iya. Lah, sekarang kalau boleh Ibu Guru tanya, Mbak K ini pengen jadi apa? Karena untuk kita bisa semangat dalam menjalani belajar, dalam menjalani aktivitas, kita itu harus punya tujuan, Mbak K. Mbak K punya cita-cita nggak sebenarnya? Mbak K itu sukanya apa? Kalau Bu Guru dulu suka bermain sama anak-anak, jadi Bu Guru jadi guru BK karena cita-cita Bu Arum mengajari anak-anak jadi Bu Guru. Lah kalau Mbak K sendiri kira-kira pengen jadi apa nantinya? Guru. Pengen jadi guru juga. Guru apa? Guru bebas, guru mata pelajaran umum atau guru SD? Iya. Guru SD. Oke. Nah, dari situ dulu Mbak K berarti sekarang udah punya cita-cita ya. Jadi ingin jadi guru. Oleh karena itu, kalau sudah punya cita-cita, harus lebih semangat lagi dalam belajar. Meskipun banyak rintangannya. Tadi kita akan bahas satu-satu rintangan yang dialami oleh Mbak K yang menyebabkan Mbak K ini motivasinya menurun. Yang pertama, tadi karena di rumah tidak ada yang mengajari ya? Ya. Orang tuanya bekerja semua, ya? Lah, orang tuanya pasti pulang kerja jam 8 kan ya biasanya ya? Atau maghrib ya biasanya ya? Nah, itu ketika habis maghrib atau habis isya, habis makan malam, Mbak K kan bisa minta diajarin, ya Pak ya? Kemudian sekarang tadi Mbak K alhamdulillah Ibu Guru tanya sudah punya cita-cita, berarti harus lebih semangat lagi ya. Kemudian sekarang Bu Guru mau tanya lagi, ada nggak hal-hal yang diinginkan oleh Mbak K dari keresahan yang dialami oleh Mbak K tadi? Yang diinginkan Mbak K apa? Saya ingin kembali semangat lagi dalam belajar. Saya juga ingin nilai saya ketika ulangan bagus seperti awal masuk sekolah. Nah, Mbak K berarti dulu sebelum ini nilainya bagus-bagus, nilainya baik-baik ya? Ya. Iya, berarti sebenarnya Mbak K sudah bisa dong ya, sudah bisa mendapatkan nilai yang baik. Hanya saja ini akhir-akhir ini Mbak K motivasi belajarnya rendah karena tadi mungkin Mbak K merasa di rumah tidak ada yang mengajari dan rasa semangatnya berkurang ya. Apalagi tadi sebelumnya Mbak K belum punya cita-cita jadi kurang semangat dalam belajar. Nah sekarang kan udah punya cita-cita mau jadi guru, berarti harus lebih semangat ya. Ya Pak ya? Ya. Kemudian gini, orang tua Mbak K tadi kan
kerja ya dua-duanya ya. Mbak K harus tahu orang tua kerja itu untuk memenuhi kebutuhan keluarga, untuk memenuhi kebutuhan Mbak K sendiri. Mbak K kan juga sekolah kan itu pasti butuh biaya ya Pak ya? Ya. Jadi Mbak K harus mengerti, tidak apa-apa misalkan orang tuanya bekerja, tapi Mbak K juga harus semangat belajar di rumah. Untuk apa? Untuk membuat orang tua bangga. Orang tua sudah bekerja memenuhi kebutuhannya Mbak K. Mbak K mau beli buku, insya Allah akan ada uangnya karena orang tua giat bekerja. Lah, yang harus Mbak K lakukan untuk membuat orang tua itu bahagia, orang tua senang, ya semangat belajarnya, ya. Ya Pak ya. Lah, sekarang tadi sebelum ini kan udah hampir memasuki PAS ya, penilaian akhir semester 1 ya. Di kelas 6 ya ini ya Mbak K ya? Mbak K kelas 6 kan? Ya. Nah, apalagi kelas 6. Kelas 6 itu nanti setelah penilaian akhir semester 1 nanti tiba-tiba akan ujian ya. Nah, itu harus lebih semangat lagi belajarnya, ya. Jangan kasih kendor, tapi semangat terus. Belajar sedikit demi sedikit. Jangan kebanyakan main HP, ya. Boleh main HP, tapi kalau misalkan sudah belajar, ya. Oke, kemudian kira-kira nih Mbak K nih. Dari tadi kan Mbak K sudah menginginkan hal-hal yang diinginkan oleh Mbak K, ingin kembali lagi semangatnya ya. Lah kira-kira ini Mbak K, kira-kira ini ya, apa rencana yang akan Mbak K lakukan untuk bisa meningkatkan semangat belajarnya lagi? Kira-kira apa ya? Saya akan memotivasi diri saya sendiri setiap kali mau tidur dan bangun tidur untuk bersemangat dalam belajar dan meraih cita-cita yang cita-cita saya menjadi seorang guru. Kemudian saya akan berusaha mengerjakan tugas sebisa saya, semampu saya meskipun tidak didampingi orang tua karena saya ingin membuat orang tua bangga dan senang. Bangga. Ya, oke. Itu rencana dari Mbak K tadi. Yang pertama, memotivasi diri sendiri ketika mau tidur dan bangun tidur ya. Cita-cita saya ingin jadi guru, jadi saya harus semangat dalam belajar. Gitu ya Mbak K ya? Ya. Kalau Mbak K itu rajin belajar, nanti insya Allah cita-citanya akan tercapai. Amin apa enggak Mbak K? Amin. Amin. Kemudian kalau ada tugas dikerjakan ya, rencananya ya. Ya. Jadi yang sebelumnya ketika ada tugas tidak mengerjakan, sekarang karena sudah punya cita-cita, ketika ada tugas ya mengerjakan. Kemudian kalau ada ulangan, belajar atau enggak? Ya. Ketika mau ulangan ataupun ketika tidak ada ulangan tetap belajar ya. Meskipun belajarnya 10 menit atau 20 menit setiap hari, yang penting continue ya. Mbak K juga harus yakin pada diri Mbak K sendiri. Mbak K bisa kembali bersemangat lagi ya. Meskipun Mbak K tidak didampingi orang tua karena orang tua sibuk bekerja, tapi yang harus ditanamkan pada diri Mbak K sendiri yaitu Mbak K harus, tadi katanya kan punya tujuan ingin membuat bangga kedua orang tua ya.
kedua orang tua sudah susah payah bekerja mencari uang untuk membiayai Mbak K sekolah. Jadi Mbak K juga harus berusaha semaksimal mungkin ya, dengan belajar sungguh-sungguh kemudian mendapatkan nilai yang baik ya Mbak K ya. Kemudian yang tadinya Mbak K malas memperhatikan guru ketika bu gurunya sedang menerangkan pelajaran di kelas, sekarang punya rencana untuk mendengarkannya ketika diterangkan di kelas ya Mbak K ya. Kemudian bu guru juga yakin Mbak K itu pasti bisa ya, apalagi ini tambah semangat lagi, Mbak K nanti setelah setelah lulus ini kan nanti kan semester 1 selesai, semester 2 ujian ya Mbak K ya, ujian, kemudian lanjut ke SMP ya, nanti lanjut ke SMP itu nanti mau SMP negeri ya katanya ya. Nah SMP negeri, nanti SMP itu sebentar tok 3 tahun, habis SMP, SMA, habis SMA kuliah. Lah habis kuliah Mbak K ambil perguruan tinggi yang jurusannya keguruan untuk mencapai cita-cita dari Mbak K, yaitu ingin menjadi apa tadi Mbak K? Guru. Ingin menjadi guru ya. Jadi Mbak K harus semangat ya. Jangan loyo, jangan orang tuanya aku nggak ini kok Bu, nggak nemenin aku ngerjain PR, tidak apa-apa Mbak K kerjakan sebisa mungkin. Atau kalau misalkan bingung mengerjakan PR, susah, apalagi tadi matematika ya susah ya, Mbak K bisa tanya dengan bu guru juga bisa, dengan bu gurunya langsung ketika di sekolah, atau bertanya dengan teman yang Mbak K percayai bisa mengajari Mbak K. Ada nggak teman yang kira-kira bisa mengajari Mbak K di kelas? Pasti ada ya, ada ya Mbak Neni ya, atau yang lain ya. Iya, yang penting Mbak K jangan malu-malu untuk bertanya ya. Kemudian tadi jangan malas mengerjakan PR kalau tidak bisa, tapi kerjakan sebisa mungkin ya, kerjakan sebisanya aja, jangan tidak dikerjakan, karena guru itu sangat menyukai muridnya yang mengerjakan PR meskipun hasilnya itu salah. Tapi kalau siswanya itu sudah mengerjakan dengan sebaik-baiknya, dengan semampunya, tapi hasilnya salah, tetap dapat nilai yang baik, yang positif. Tidak dikasih nilai 0, tapi pasti akan dikasih nilai yang baik. Dan nanti kalau misalkan kok belum paham, pasti guru itu akan mengajari kembali. Ya Mbak K ya. Jadi Mbak K semangatnya ditambahkan lagi ya. Iya Bu. Kemudian nih Mbak K nih ya, kira-kira nih ya Mbak K, Mbak K ini tadi kan sudah merencanakan apa yang akan dilakukan Mbak K untuk lebih semangat lagi dalam belajar ya. Lah mulai kapan itu akan dilakukan Mbak K? Insya Allah setelah proses konseling ini berakhir. Oke. Setelah konseling ini berakhir, pokoknya Mbak K harus ini melaksanakan rencananya Mbak K, memotivasi diri sendiri ya. Mbak K itu bisa, Mbak K pasti bisa meraih cita-cita Mbak K menjadi seorang guru dengan cara belajar sungguh-sungguh ya. Kemudian bikin orang tua Mbak K bangga dengan prestasi yang Mbak K bisa peroleh nanti di akhir semester ini. Setidaknya ini untuk
untuk menghadapi penilaian akhir semester ini, Mbak Ka harus rajin belajar ya. Ya, siap ya Mbak Ka ya? Ya. Lah, kemudian, oke, Mbak Ka, oke, karena Bu Guru yakin Mbak Ka pasti bisa menumbuhkan semangat itu lagi dengan cara tadi ya Mbak Ka ya, memotivasi diri sendiri. Mbak Ka harus tiap hari itu semangat. Kalau misalkan Mbak Ka lagi turun semangatnya, Mbak Ka harus ingat, aku kan udah punya cita-cita ya. Dengan punya cita-cita, Mbak Ka pasti akan lebih semangat lagi dalam belajar. Percaya nggak? Percaya nggak? Nah, sekarang Mbak Ka merasa sedih nggak kalau meskipun tidak ditemani orang tua dalam mengerjakan PR ataupun belajar di rumah? Udah tidak ya? Udah pengen membuat orang tua bangga ya? Iya. Kalau ingin membuat orang tua bangga, caranya gimana tadi? Belajar sungguh, iya, itu juga bentuk terima kasih kita kepada orang tua kita yang sudah bekerja untuk kita, yang sudah membuat kita itu nyaman, yang membuat kita bisa nyaman dalam bersekolah, ya Mbak Ka ya. Coba kalau misalkan orang tua nggak bekerja, Mbak Ka mau beli buku dari mana? Ya Pak ya? Iya, makanya kita doakan saja orang tua yang bekerja itu supaya diberikan kesehatan, kelancaran rezekinya, kemudian diberikan itu juga kesempatan untuk menemani Mbak Ka belajar supaya semangatnya Mbak Ka tambah-tambah lagi ya. Tidak ditemani aja semangat, apalagi ditemani. Ya Pak ya? Iya. Oke, dari sini ya, Ibu mau tanya, apa yang sekarang dirasakan oleh Mbak Ka? Apa lebih tenang dari sebelumnya? Gimana perasaannya? Saya lega sekali dan plong rasanya. Sudah cerita sama Bu Arum. Yang bisa saya simpulkan untuk diri saya sendiri, yaitu saya memotivasi diri sendiri untuk semangat dalam mencapai cita-cita. Oke, iya. Oh iya, Bu Arum tadi belum bertanya sebelum kita mengakhiri proses konseling pada pagi hari ini, apa yang bisa disimpulkan oleh Mbak Ka dalam konseling individual hari ini? Memperhatikan guru ketika menerangkan pelajaran di kelas. Itu saja? Atau sebelumnya? Ya, yang pertama, untuk Mbak Ka sendiri kesimpulannya apa? Mbak Ka jadi apa tadi? Memotivasi diri sendiri untuk semangat dalam mencapai cita-cita. Oke, bagus. Apalagi? Memperhatikan guru ketika mendengarkan pelajaran. Ya, yang ketiga? Dan mengerjakan tugas setiap ada tugas. Iya, jadi bismillah ya, pasti bisa ya. Tadi ya, memotivasi diri sendiri, apalagi sudah punya cita-cita. Cita-cita saya pengen jadi guru, jadi saya harus rajin belajar. Ya Mbak Ka ya? Iya. Kemudian ketika ada tugas dikerjakan, ya segera ya, sebisa mungkin. Kalau tidak bisa bertanya dengan ibu guru di sekolah atau teman yang bisa membantu. Kemudian ketika ada guru menerangkan pelajaran di kelas, didengarkan. Oke, sebelum Bu Guru tutup,
Ibu ada ini Mbak K, ada Google Form yang nanti Mbak K harus isi. Bu Guru tampilkan dulu Google Form-nya ya. Sebentar. Sudah kelihatan belum Mbak K? Sudah. Ya, ini instrumen evaluasi hasil ya, bisa dilihat Mbak K? Bisa. Nah, di sini nanti Mbak K isi nama konseli itu Mbak K sendiri ya. Kemudian kelasnya, kemudian nanti tekan berikutnya, selanjutnya nanti ada beberapa pilihan yang harus Mbak K jawab sesuai dengan penilaian dari Mbak K setelah mengikuti layanan konseling individual ini. Bisa dimengerti Mbak K? Bisa. Iya, Bu Guru hentikan share screen-nya dulu. Ya, jadi nanti link Google Form-nya akan Bu Guru kirim di apa namanya, di itu ya, di WhatsApp pribadinya Mbak K ya. Nanti bisa Mbak K klik. Oke. Kemudian ini Mbak K, ternyata waktunya masih banyak. Tadi kan kesepakatan kita konseling individual ini berlangsung selama 1 jam pelajaran atau 35 menit ya. Lah ini belum ada 35 menit. Jadi Mbak K ada yang ingin ditanyakan nggak? Enggak. Tidak. Sekarang kalau tidak ada yang ditanyakan, Bu Guru yang mau tanya ya sama Mbak K ya. Iya, gini. Mbak K ini setiap hari belajar atau tidak? Belajar ya. Meskipun 10 atau 20 menit tapi tetap belajar ya. Karena dengan kita belajar nanti pengetahuan kita akan bertambah dan secara tidak langsung di memori otak kita akan terpatri. Jadi nanti ketika ulangan itu kita lebih ringan belajarnya, tinggal baca-baca saja, tidak usah ini tidak usah menghafal yang begitu keras, tapi kita mengulang kembali saja, membuka-buka buku, membaca sekilas. Nanti kita akan ingat sendiri dengan sendirinya ya. Jadi itu kunci belajar yang mudah itu dengan setiap hari belajar terus, continue ya Mbak K ya. Jangan belajarnya itu jangan ketika ada ulangan saja. Kalau ketika ada ulangan saja, nanti kita belajarnya kayak SKS, sistem kebut semalam. Misalnya besok ada ulangan matematika dari bab 1 sampai bab 1. Lah bab 1 kan banyak pembahasannya. Lah kalau kita tidak mipil dibaca setiap hari, tapi kita langsung grup membaca itu dalam satu waktu, itu pasti akan rasanya sulit sekali untuk dihafal. Tidak akan ada yang masuk, malah jatuhnya buyar ya. Apalagi sampai malam ya. Misalkan kita belajar sampai larut malam, itu yang akan masuk bukan pelajarannya, tapi ngantuknya di pagi hari ya Mbak K ya. Iya. Jadi mulai sekarang belajar itu
jangan ketika ada ulangan saja. Iya. Tetapi setiap hari. Bisa dimengerti Mbak Kak? Pintar. Kemudian Mbak Kak ini setiap hari sholat 5 waktu? Bagus. Ketika sholat Mbak Kak juga jangan lupa untuk berdoa kepada Allah supaya diberikan kemudahan dalam belajar, dalam menghafal materi, kemudian dimudahkan dalam meraih cita-cita, ya? Ya Mbak Kak ya? Ya. Sekarang Bu Guru mau tanya, kesan-kesannya Mbak Kak mengikuti konseling individual pada pagi hari ini gimana? Senang? Senang? Bahagia? Iya. Lebih lega? Coba diungkapkan setelah melaksanakan konseling individual. Senang. Apa? Lega. Bersemangat lagi? Iya, Mbak Kak tidak sendiri. Ada Bu Guru BK di sini. Ada Bu Guru kelas di kelas. Siapa Pak Hadi ya? Dan ada teman-teman yang sayang sama Mbak Kak. Jadi Mbak Kak jangan merasa sendirian, tidak ada yang mengajari ketika kesulitan, tapi banyak yang siap mengajari Mbak Kak ya. Jadi harus semangat lagi ya. Ya Mbak Kak ya. Oke, nanti dulu. Masih ada waktu, jadi kita habiskan sampai 35 menit ya. Supaya pas 1 jam pelajaran. Nah, tadi Bu Guru ulangin. Mbak Kak insya Allah sudah siap melaksanakan rencana Mbak Kak ya untuk lebih semangat lagi dalam belajar ya. Apalagi sekarang sudah punya cita-cita. Iya dong, harus lebih semangat lagi. Kalau tidak Mbak Kak yang semangat, siapa yang bisa ini? Hanya Mbak Kak yang bisa menyemangati diri Mbak Kak sendiri. Ya, Bu Guru di sini membantu Mbak Kak supaya lebih semangat dalam meraih cita-cita Mbak Kak sendiri. Kan kalau Mbak Kak itu berhasil, yang senang siapa? Yang senang siapa? Kalau Mbak Kak berhasil nih jadi guru, yang senang siapa? Orang tua. Orang tua dan Mbak Kak sendiri, ya? Iya apa enggak? Iya. Jadi harus semangat terus. Siap? Siap. Oke. Kemudian, sebelum kita tutup, ini kita tepuk semangat dulu ya. Bisa tepuk semangat. 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 Bisa sambil dibuka mic-nya ya. Siap? Ya. Tepuk semangat. Semangat. Ya. Siapa yang hari ini sudah semangat? Saya. Siapa yang hari ini sudah semangat? Saya. Siapa yang hari ini sudah semangat lagi? Siapa yang hari ini sudah semangat? Saya. Siapa yang hari ini sudah siap untuk menjadi siswa yang pintar?
Saya. Oke, siapa yang hari ini sudah siap menjadi siswa yang pintar? Saya. Siapa yang hari ini sudah siap menjadi siswa yang pintar? Siapa yang hari ini sudah siap menjadi siswa yang pintar? Saya. Pintar. Oke, alhamdulillah. Tadi sesuai kesepakatan proses konseling ini berlangsung selama 35 menit ya, atau 1 jam pelajaran. Dan sekarang sudah 35 menit berlalu. Bu Guru mengucapkan terima kasih ya. Dan sebelum kita tutup, mari kita tutup dulu dengan berdoa dulu. Berdoanya dengan menundukkan kepala. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mbak Kansa sudah meluangkan waktunya melaksanakan konseling individual pada pagi hari ini. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mbak Ka bisa meninggalkan room ini.